Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sejujurnya mungkin bakal bikin kita agak kurang nyaman. Tapi, ya ini penting banget buat dibongkar. Berdasarkan data dan analisis dari berbagai sumber yang udah kita kumpulin, kita mau nguliti habis ilusi-ilusi manis yang nutupin wajah asli pendidikan kita di Indonesia. Jadi, siapin fokus kalian ya. Coba dengerin kutipan yang satu ini. Ijazah hanya tanda Anda pernah sekolah, bukan berpikir. Wow, tajam banget kan? Tapi ini memang pembuka yang super jujur dan lumayan brutal. Kutipan ini tuh benar-benar nangkep inti krisis yang mau kita urai bareng-bareng sekarang. Ya, sebuah realita di mana deretan nilai bagus di atas kertas seringkali nggak sejalan sama kemampuan nalar di dunia nyata. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke masalah ini. Kalau kita lihat dari sumber-sumber yang ada, kontrasnya tuh ngeri banget. Di satu sisi, tiap hari kita disuguhin ilusi yang kelihatan sempurna. Rapot dengan nilai 90, kelulusan 100%, sampai konten-konten viral guru berjoget. Tapi di sisi lain, kenyataannya jauh lebih pahit. Lulusan kita malah gagap waktu dites kemampuan dasar. Gampang banget kena mental breakdown pas masuk dunia kerja, dan ujung-ujungnya ijazah mereka tuh rasanya kayak kertas kosong. Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama. Ilusi kesuksesan sistem pendidikan. Dari data yang ada, skenarionya tuh beneran bikin sedih. Sekolah sekarang itu udah bergeser. Rasanya kayak panggung teater akademik. Semuanya sibuk main peran. Gurunya terpaksa pura-pura ngajar sampai tuntas demi nutupin urusan administrasi. Muridnya pura-pura paham, biar aman. Dan pembuat kebijakan? Ya, pura-pura kalau sistem ini sukses besar. Obsesi gila-gilaan buat ngejar status sekolah favorit sama akreditasi sempurna ini malah ngubah sekolah jadi semacam pabrik ijazah kosong. Kontrol kualitas yang beneran itu seakan udah mati. Yang paling menarik buat disorot di sini adalah gimana batas antara institusi pendidikan sama panggung hiburan itu sekarang udah nyaris nggak ada. Para pengamat nyebut ini sebagai kecanduan validasi. Bayangin aja, banyak oknum di sekolah yang lebih ngejar sensasi dopamin gara-gara konten jogetnya masuk FYP di TikTok daripada mikirin gimana ngasah logika akademik siswanya. Efeknya apa? Sekolah kadang malah bertingkah layaknya agensi manajemen artis. Penampilan fisik sama viralitas jadi prioritas utama. Sementara pencarian ilmu yang sesungguhnya malah makin tersingkir. Terus, apa yang terjadi pas masa sekolah yang penuh ilusi ini selesai? Kita masuk ke bagian 2, realita pahit di lapangan. Biar ada bayangan, coba deh kita lihat data skor tes kemampuan akademik atau TKA terbaru ini. Jujur, ini menohok banget. Rata-rata skor literasi cuma di angka 55, numerasi nyungsep di 36, dan bahasa Inggris ada di 24. Ini tuh bukti nyata dari reality shock yang tadi kita omongin, waktu ada anak SMA yang nggak bisa ngitung perkalian dasar kayak 5 dikali 4, atau bahkan nggak tahu apa ibu kota provinsinya sendiri, sumber kita dengan tegas bilang, ini bukan kemurnian salah si murid doang, ini adalah bukti nyata kegagalan sistemik. Dan kegagalan sistem ini pada akhirnya ikut nyumbang ke lahirnya apa yang sering banget kita sebut sebagai generasi stroberi. Kelihatannya sih hebat, mulus banget di atas kertas rapor, tapi aslinya rapuh luar biasa. Kok bisa gitu? Ya karena nilai tinggi yang palsu tadi itu bertindak persis kayak narkotika. Nilai-nilai semu itu membuai mereka masuk ke dalam sebuah gelembung kepalsuan. Mereka ngerasa pinter, ngerasa udah siap tempur, tapi begitu gelembungnya pecah gara-gara tekanan nyata di dunia kerja, boom, mereka gampang banget hancur. Lalu kamu mungkin mikir, dari mana sih angka-angka rapor yang tinggi tapi semu itu asalnya? Ini dia, bagian 3, dosa manipulasi nilai rapor. Disinilah akar masalahnya bermula, di ruang guru. Praktek katrol nilai. Para pengajar kita itu sering banget terjepit posisinya. Mereka terpaksa kompromi sama integritas mereka sendiri demi ngejar target administratif yang kadang nggak masuk akal. Dan pastinya demi jaga nama baik sekolah di mata orang tua. Bayangin, nilai murni 40 yang harusnya jadi tanda kalau anak ini butuh diajarin ulang, disulap gitu aja pakai trik magis administratif jadi 85. Semua pihak mungkin senang saat itu juga, tapi sadar nggak sih, ini tuh racun yang pelan-pelan ngebunuh masa depan si anak? Dan kebobrokan sistem ini nggak cuma ada di atas kertas rapor loh. Kita juga harus ngomongin kerusakan fisiknya. Datanya bilang kalau hampir separuh, sekitar 48% atau 1,2 juta ruang kelas di berbagai penjuru Indonesia itu rusak. Coba deh kamu bayangin, gimana caranya anak-anak bisa nyerap ilmu kalau ruangannya bising, pengap, atau atapnya nyaris runtuh. Kondisi kayak gini bikin murid mustahil buat bisa fokus, dan akhirnya memicu learning loss yang benar-benar masif. Efek dari learning loss ini panjang banget. Dari hilangnya kemampuan belajar, kita bakal masuk ke fase earning loss, alias hilangnya potensi pendapatan.
Kemampuan dasar kayak matematika atau literasi yang berobok gara-gara sekolahnya nggak layak, menurut proyeksi riset, berkorelasi langsung ke penurunan pendapatan individu sampai 12% pas mereka dewasa nanti. Jadi, efek domino ekonominya jelas banget. Atap sekolah yang rubuh hari ini, itu sama aja kayak nempah kemiskinan buat besok. Jadi, poin krusialnya ada di angka raksasa ini, 6.300 triliun rupiah. Berdasarkan hitungan para analis, ini adalah proyeksi kerugian ekonomi nasional kita di masa depan akibat puluhan juta anak yang belajar di fasilitas rusak tadi. Buat ngasih perspektif, angka ini hampir 10 kali lipat dari total anggaran pendidikan nasional kita di tahun 2025. Gile kan? Ini jadi bukti mutlak kalau benerin infrastruktur sekolah itu jauh lebih mendesak daripada bikin program-program yang cuma kosmetik doang. Selain masalah fisik, pergeseran budaya di dalam kelas juga makin bikin was-was. Bagian 4, obsesi viral mengalahkan logika. Ada pergeseran mentalitas yang drastis banget di sini. Kalau kita ingat-ingat, dulu tuh ketakutan buat gagal ujian atau tinggal kelas itu bener-bener nyata. Dan itu sukses mompa adrenalin siswa buat belajar mati-matian. Tapi sekarang, karena sekolah ketakutan citranya bakal jelek kalau ada yang nggak lulus, sistemnya seolah ngasih garansi pasti aman. Murid-murid pada akhirnya sadar kalau sistem bakal nyelamatin mereka walau mereka malas. Nah, mentalitas usaha tidak mengkhianati hasil pun pelan-pelan mati di tangan sistem ini. Bahkan pas waktu ujian pun, sistem pengetesan kita sering banget cacat logika. Para pakar nemuin hal-hal absurd kayak soal ujian literasi, tapi yang ditanyain malah hafalan kimia. Nggak nyambung banget kan? Akibatnya siswa tuh cuma dilatih buat ngafalin jawaban instan, bukan benar-benar mahamin konsep. Belum lagi adanya budaya normalisasi jam kosong, di mana kelas malah diisi anak-anak buat main sosmed. Waktu belajar benar-benar kebuang percuma dan kedisiplinan makin terkikis. Oke, kita udah lihat betapa berantakannya semua ini. Terus, apa solusinya? Bagian 5, jalan keluar memperbaiki sistem. Langkah radikal pertama yang sangat direkomendasikan adalah kalibrasi dunia nyata. Gini, kita harus ngerobohin eksklusivitas penilaian sekolah. Kita harus stop ngandelin nilai dari satu guru aja, buat ngilangin bias emosional. Kita perlu bawa pakar-pakar dari luar, kayak praktisi industri atau akademisi eksternal, buat datang ke sekolah secara berkala. Kita harus terapin standar dunia nyata yang nggak kenal kompromi ke dalam kelas. Dengan mensimulasikan kegagalan di lingkungan sekolah yang aman, kita bisa ngebangun mentalitas baja siswa sebelum mereka benar-benar dikilas sama dunia kerja sesungguhnya. Solusi tata kelola berikutnya, yang dengan cemerlang ngegambarin gimana akuntabilitas publik bisa ngubah keadaan, adalah transparansi radikal. Udahin deh sandiwara dadakan tiap kali pengawas datang. Sekolah harus buka semua data real mereka secara digital ke publik. Penggunaan dana BOS, kondisi fisik kelas, rasio guru dan murid, semuanya harus transparan. Dan yang paling krusial, sistemnya harus diubah. Sekolah yang jujur ngelaporin fasilitasnya rusak, harusnya langsung dikasih reward berupa kucuran dana perbaikan, bukan malah diancam akreditasinya bakal diturunin. Langkah krusial lainnya adalah kita harus menormalisasi kegagalan. Kita harus ngembaliin kebebasan akademik sepenuhnya ke tangan para guru. Biarin mereka ngasih nilai merah yang sejujur-jujurnya. Jadikan lagi status tinggal kelas sebagai bentuk instrumen cinta pedagogis, sebagai teguran yang ngebangun, bukan dicap sebagai aib. Mengalami kegagalan dan ngerasain konsekuensinya langsung, itu adalah bentuk tanggung jawab dan kasih sayang yang bakal memicu pertumbuhan yang sesungguhnya. Nah, dari semua bedah materi kita hari ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Mana yang bakal kalian pilih? Pendidikan yang mungkin kerasa sakit dan penuh perjuangan, tapi sangat jujur buat ngebangun kompetensi kita, atau pendidikan yang asik-asik aja, penuh konten viral, tapi isinya cuma tipu-tipu, yang ujungnya ngebiarin generasi kita gagal seumur hidup? Coba pikirin baik-baik. Makasih banget udah nemenin saya ngupas analisis ini sampai tuntas, teruslah jadi pembelajar yang kritis, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.